Be strong. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis akan kembali menemani Anda, tentunya masih seputar permasalahan perselingkuhan dalam keluarga. Tema kali ini adalah 8 faktor pendorong terjadinya perselingkuhan. Namun sebelumnya, silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan video atau tema terbaru di channel Kang Kumis. Lalu apa saja faktor yang dapat mendorong seseorang yang sudah berkeluarga tentunya melakukan perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangganya? Faktor pertama adalah kurangnya keintiman. Ya, kurangnya keintiman dalam berhubungan suami istri. Ini ternyata di sini menjadi faktor utama, salah satu penyebab terjadinya dorongan seseorang melakukan perselingkuhan. Yang pertama. Yang kedua adalah pengaruh dari pengalaman. Ya, ketika orang sudah pernah mengalami hal serupa, maka ketika di tengah keluarganya terjadi sedikit masalah, itu akan mudah kembali melakukan hal yang sama. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kembali lagi masih seputar hubungan suami istri, yaitu kurangnya variatif ya dalam berhubungan suami istri. Artinya ketika kita melakukan hubungan dengan suami istri, apa yang kita lakukan bentuknya atau caranya cuma itu saja, ya, caranya cuma itu saja, sehingga di situ mungkin timbullah rasa kejenuhan pada masing-masing pasangan. Nah, ketika di situ sudah terjadi penurunan, maka keretakan dalam rumah tangga sudah mulai nampak. Nah, untuk mengatasi hal yang demikian, maka lakukanlah variasi hubungan suami istri yang terus melakukan inovasi, sehingga di situ bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa bosan pada masing-masing individu. Kembali lagi, karena kekurangan keharmonisan dalam hubungan suami istri ini, ternyata secara riset terbukti bahwa 70% pria selingkuh karena alasan serupa. Kemudian bagaimana dengan wanita? Wanita itu di sini persentasenya adalah 49% wanita selingkuh dengan alasan yang sama, yaitu kurangnya variatif dalam berhubungan suami istri. Yang keempat adalah kurangnya atau terjadi krisis quarter life di lingkungan keluarga kita atau dengan pasangan kita. Terutama itu akan menumbuhkan ya hal-hal yang tidak baik. Karena kekurangan quarter life tadi, itu secara riset dinyatakan bahwa pada usia tertentu orang akan mudah tergoda dengan hal-hal seperti itu. Itu terjadi ketika usia 29, 39, dan 49. Baik itu pria maupun wanita akan mengalami hal serupa. Nah, apabila kita melihat hal tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa beberapa dekade baru ini ternyata peningkatan perselingkuhan terjadi dari dua pihak. Ya, itu saya katakan tadi bahwa 70% pria dan 40% wanita. Kemudian alasan yang kelima adalah ambisi terhadap hadirnya jejaring sosial yang memang sedikit disalahgunakan. Artinya, di dunia jejaring sosial ini juga sama, banyak sekali hal-hal yang memang bersifat menggoda. Nah, apabila itu kita tidak dapat menyikapi kemahiran teknologi di masa kini, maka itu juga bisa menyebabkan salah satu faktor terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga Anda. Kemudian yang keenam adalah diakibatkan oleh wisata karir. Wisata karir ini dimaksud adalah ketika kita melakukan sebuah perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas ini juga ada bisa juga terjadi unsur-unsur seperti itu, artinya seputar godaan. Ya.
Ini berdasarkan riset adalah terjadi bahwa 1/6 dari pria, 1/6 dari pria mengalami hal tersebut. Lalu bagaimana dengan persentase wanita saat melakukan hal yang sama, yaitu melakukan perjalanan dalam rangka dinas? Itu prosentasinya terjadi sekitar 13% terjadi hal yang demikian pada kaum wanita. Lalu yang ketujuh, ini para ilmuwan menyepakati bahwa setelah usia tua itu adalah mengurangnya kandungan oksitosin pada tubuh kita, ya, atau hormon, ya. Jadi penyediaan hormon yang ada dalam tubuh kita ketika usia-usia tertentu itu mengalami penurunan. Kemudian faktor selingkuh yang terakhir itu adalah timbulnya situasi. Artinya bisa disebabkan karena saya tidak ada pilihan, gitulah. Saya tidak ada pilihan kecuali melakukan ini. Ini adalah merupakan bentuk adrenalin yang sangat luar biasa. Tapi ini memang terjadi dalam kehidupan nyata. Cuman di sini persentasenya sangat kecil. Artinya cuma beberapa persen dari alasan-alasan lain. Karena persentase terbesar pada alasan kali ini adalah terjadi pada permasalahan kurangnya hubungan intim atau kurangnya variatif hubungan intim dalam rumah tangga. Nah, teman-teman, tolong Anda pahami, ya. Saya yakin Anda juga menginginkan keluarga yang harmonis, menginginkan keluarga yang bahagia, ingin terlepas dari segala hal yang dapat merusak kehidupan atau keharmonisan rumah tangga Anda. Maka ingat, di sini alasan terus besar orang melakukan perselingkuhan adalah timbul karena kurangnya variatif atau seni hubungan suami istri. Nah, jadi nggak ada salahnya Anda terus bervariasi dan berinovasi, memberikan hal-hal yang baru kepada pasangan Anda, memberikan kejutan-kejutan yang terbaru terhadap pasangan Anda, sehingga di situ nafkah batin merasa tercukupi dan merasa nyaman. Maka Anda, saya yakin, Anda saya jamin akan terhindar dari masalah perselingkuhan dalam rumah tangga Anda. Terima kasih. Be strong.